Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack gurih ya. Ini dari bahan yang simple, namanya tahu mata sapi ya. Nah, seperti apa proses pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan ada 400 gram tahu putih ya. Ini kita haluskan. Dan setelah halus nanti aku akan tambahkan dengan bahan yang lain. Nah, untuk tambahan bahan yang lain di sini aku tambahkan pertama yaitu ada telur. Aku menggunakan 1 butir telur ayam. Kemudian tambahkan garam lada, kaldu jamur. Ini sesuaikan aja ya dengan selera untuk takarannya. Jadi nanti kalau kurang asin boleh ditambah. Nah, lalu juga di sini aku akan tambahkan dengan 1 batang daun bawang dan 3 siung bawang putih yang dicincang kasar. Kemudian di sini tambahkan 2 sendok makan tepung terigu ya. Untuk tepung terigunya bebas menggunakan tepung pro sedang ataupun pro rendah. Nah, kemudian di sini aduk hingga tercampur rata semuanya. Nah, jika sudah tercampur rata, di sini untuk prosesnya nanti akan kita kukus ya. Jadi untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih. Lalu di sini untuk mencetak aku menggunakan cetakan aluminium foil, di mana untuk cetakannya sudah aku oles menggunakan minyak sayur. Nah, terlebih dahulu aku siapkan juga 5 butir telur rebus. Nah, ini kemudian aku ambil ya. Untuk cetakannya kurang lebih berukuran 7 cm. Jadi ambil kurang lebih 2 sendok makan untuk adonan tahu. Lalu masukkan 1 butir telur utuh ya di bagian dalamnya seperti ini. Lalu tutup kembali hingga telurnya tidak nampak. Nah, buat kalian jika ingin dijadikan sebagai ide jualan untuk pemilihan telurnya, pilih butirannya yang kecil-kecil ya, yang 1 kilo itu isi 18 sampai 20 supaya nanti lebih jadi banyak gitu ya untuk hasilnya. Nah, ini untuk satu resep yang kubagikan menjadi 5 cup dengan ukuran kurang lebih loyangnya 7 sampai 8 cm ya. Jadi buat kalian yang ingin mencari aneka macam cetakan, silahkan aja kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Nah, untuk memasukkan tahunya itu agak ditekan ya supaya bisa rapat atau bisa padat. Oke, jika sudah selesai semuanya, kemudian siap untuk dikukus. Jadi untuk mengukusnya waktunya kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang. Setelah matang kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu ya. Kalau sudah dingin itu nanti tahunya saat dikeluarkan dari cetakan tidak rawan hancur. Jadi pastikan sudah benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyangnya atau cetakannya. Nah, oke, ini sudah dingin kemudian dikeluarkan aja dari cetakannya seperti ini. Hasilnya cantik ya. Oke, setelah dikeluarkan dari cetakannya, kemudian akan kita goreng ya. Siapkan wajan yang diberikan minyak agak banyak. Kemudian nanti goreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Nah, sebelum digoreng, baluri terlebih dahulu secara merata
menggunakan 1 butir telur. Oke, goreng semuanya hingga selesai ya, hingga agak sedikit kecoklatan, baru nanti diangkat lalu dinginkan. Nah, setelah diangkat, kemudian akan aku biarkan hingga benar-benar dingin ya, baru nanti setelah dingin akan kita belah seperti ini. Kenapa menunggu dingin? Supaya saat dibelah seperti ini tidak rawan hancur. Untuk satu resep ini menjadi 10 ya, 10 potong. Jadi per potongnya kalian bisa jual kisaran di 3.500 sampai 4.000. Ini juga sudah untung ya, karena modal yang kita keluarkan untuk membuat snack tahu mata sapi ini kurang lebih tadi mengeluarkan modal 27.500-an. Nah, buat kalian nanti disesuaikan aja untuk harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, untuk snack tahu mata sapi ini juga bisa sebagai snack frozen food atau bisa juga sebagai isian snack box. Cara pengemasannya kalian bisa masukkan ke dalam plastik OPP seperti ini, ataupun bisa dimasukkan ke dalam plastik cup Mika. Nah, nanti untuk daya tahannya di suhu ruangan jika sudah digoreng seperti ini maksimal bisa bertahan sampai 2 hari. Tapi kalau di dalam frozen atau di dalam lemari pendingin bisa bertahan maksimal sampai 1 bulan. Nah, untuk kalian yang ingin dijadikan ide jualan ya, ini tentunya pas banget dan juga unik. Belum ada yang jual. Sepertinya begitu ya. Jadi nanti buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, semoga jualannya bisa laris manis. Untuk rasanya sendiri ini ada gurih dan juga ada rasa kombinasi dari telurnya ya. Jadi rasanya unik banget, kalian wajib untuk mencoba. Nah, saran dari aku untuk pemilihan telurnya, gunakan telur yang berukuran kecil. 1 kilonya sekali lagi isi 18 atau 20 supaya nanti bisa jadi banyak. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat olahan tahu menjadi ide jualan, yaitu tahu mata sapi ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bikin snack olahan tahu ya. Namanya tahu kentang aci. Ini proses pembuatannya gampang banget dan bisa untuk ide jualan juga. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Oke, terlebih dahulu aku akan haluskan kentang kukus ya, sebanyak 200 gram. Ini tadi habis dikukus dan masih panas tentunya supaya gampang untuk menghaluskannya. Setelah halus, kemudian akan aku masukkan di sini 2 buah sosis yang dicincang kasar. Lalu masukkan daun bawang, daun seledri yang dicincang kasar, serta cabai merah secukupnya ya, sesuaikan dengan selera. Semuanya dicincang kasar, lalu tambahkan lada bubuk secukupnya. Kemudian juga akan aku tambahkan
1 sendok teh bawang putih bubuk. Jika kalian tidak ada bawang putih bubuk, boleh diganti dengan bawang putih segar yang dihaluskan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Lalu juga garam secukupnya untuk garamnya ya. Lalu di sini akan aku masukkan juga 2 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka. Aduk hingga tercampur rata semuanya. Dan terakhir aku masukkan 2 sendok makan air panas. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian di sini siapkan tahu pong ya, kurang lebih 20 biji. Lalu digunting di bagian tengahnya seperti ini, jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Dibikin lubang gitu ya untuk tempat tadi kentang kanji yang sudah kita bikin. Berikan isian hingga penuh ya. Agak ditekan supaya di bagian dalamnya itu bisa terisi penuh seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, untuk penggunaan tahunya, pilih tahu yang kopong seperti ini ya. Kalau di Jawa itu namanya tahu pong, kurang tahu ya kalau di bahasa nasional itu tahu kopong mungkin ya. Kalau di sini tahu itu ada 2 macam, tahu pong sama tahu magel yang model di goreng coklat seperti ini ya. Oke, setelah semuanya selesai diberikan isian, kemudian akan aku siapkan untuk baluran. Ada 2 butir telur. Ini akan aku tambahkan garam dan kaldu jamur supaya nanti bahan balurannya ini ada rasanya gurih. Lalu kocok aja. Selanjutnya baluri ya untuk tahu dengan adonan telur. Lalu setelah itu digoreng. Nah, ini pas banget jika kalian jadikan sebagai ide jualan snack gurih atau asin, atau mungkin yang punya usaha gorengan bisa ditambahkan sebagai menu barunya. Oke, selanjutnya siapkan wajan yang diberikan minyak agak banyak ya. Goreng menggunakan api yang sedang hingga berwarna kuning keemasan. Untuk tahu kentang aci ini tentunya unik banget. Kemungkinan belum ada yang jual ya. Kalau di sini belum ada yang jual, tapi nggak tahu ya kalau di tempat lain mungkin sudah ada yang jual. Biasanya kan tahu aci, tapi ini tahu isi kentang ditambah dengan adonan tapioka atau aci. Jadi unik banget, bisa banget sebagai resep untuk tambahan ide jualan kalian. Nah, karena rasanya sudah pedas, tidak perlu ya ditambahkan dengan saus maupun lalapan cabai, karena di dalam tahu ini sudah ada potongan cabenya. Nah, untuk tingkat kepedasannya silakan aja nanti sesuaikan ya untuk banyaknya cabai. Kalau mau dibikin tahu kentang aci yang mercon gitu ya, boleh ditambahkan untuk takaran cabenya supaya kalau saat menggigit itu bisa kepedesan gitu. Itu bagi yang suka pedas. Nah, setelah berwarna kuning kecoklatan atau keemasan seperti ini, tinggal diangkat lalu tiriskan.
Oke, dan ini hasilnya. Ini sangat enak banget dan juga gurih. Kalian bisa lihat ya, di bagian tengahnya seperti ini. Kalian wajib untuk mencoba. Ini cocok juga sebagai teman minum teh ataupun kopi saat kita ngobrol bareng keluarga. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah selalu menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack gurih asin. Ini dari olahan tahu ya. Namanya snack tahu sarang burung. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Haluskan 500 gram tahu putih. Ini aku menghaluskannya hanya menggunakan sendok garpu aja. Jadi dibecek-becek hingga menjadi lembut. Setelah lembut atau halus, kemudian akan aku tambahkan bumbu. Jadi ada 1 sendok teh garam. Kemudian juga di sini akan aku tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu lada ya, untuk lada ini secukupnya. Serta di sini aku tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Buat kalian yang tidak ada bawang putih bubuk, boleh diganti menggunakan bawang biasa. Tambahkan 1 buah wortel yang sudah diserut dan juga 1 batang daun bawang yang dicincang. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Oke, ini akan aku aduk hingga tercampur. Lalu masukkan 1 butir telur. Nah, ini akan aku aduk kembali hingga tercampur rata, dan juga di sini aku tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Untuk tepung terigu ini bisa menggunakan pro sedang maupun pro rendah. Kemudian aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini nanti prosesnya akan kita kukus ya. Jadi untuk pengukusnya sudah harus kalian panaskan hingga airnya mendidih. Berikutnya aku siapkan kulit pangsit yang berbentuk kotak seperti ini ya. Kemudian untuk bagian samping-sampingnya akan aku gunting 4 bagian ya. Gunting tanpa putus, jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Lalu siapkan cetakan untuk kue talam yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Nah, letakkan aja di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian susun ya hingga menyerupai kelopak seperti itu. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Nah, kalau sudah seperti ini, bagian tengahnya akan aku berikan isian dengan tahu. Nah, letakkan tahu kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok makan, lalu berikan telur puyuh di bagian tengahnya seperti ini. Nah, ulang kembali ya hingga semuanya habis. Jadi untuk kulit pangsitnya digunting tanpa putus 4 guntingan.
lalu letakkan ke dalam cetakan, kemudian bentuk menjadi kelopak seperti ini. Jadi ikuti ya, seperti yang aku contohkan. Baru setelah itu isi bagian tengahnya dengan isian tahu dan juga telur puyuh. Nah, buat kalian yang tidak suka telur puyuh, boleh diganti dengan sosis. Oke, setelah semuanya selesai dibentuk seperti ini, tampilannya cantik banget ya. Kemudian akan aku kukus selama 15 menit menggunakan api sedang. Nah, ini untuk tutupnya aku berikan alas serbet. Setelah matang, angkat, kemudian tunggu hingga benar-benar dingin ya. Nanti kalau sudah dingin bisa langsung digoreng atau bisa juga sebagai frozen food ya. Kalian letakkan ke dalam wadah yang tertutup rapat, baru nanti kalau butuh tinggal goreng. Kalau sudah dingin, dikeluarkan dari cetakannya dan tampilannya seperti ini. Cantik banget ya, mirip dengan sarang burung. Dan bagian bawahnya juga lucu. Oke, ini aku akan goreng ya beberapa, supaya kalian bisa lihat seperti apa tampilannya kalau sudah digoreng. Dan sisanya nanti akan aku masukkan ke dalam wadah. Nah, ini goreng dengan minyak yang banyak, sebaiknya minyaknya itu sampai tenggelam ya. Tapi karena sayang aja, jadi ini minyaknya agak sedikit berkurang. Jadi aku sarankan gunakan minyak yang banyak untuk menggorengnya. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan dengan menggunakan api yang sedang. Nah, setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat lalu tiriskan dan bisa langsung disantap selagi panas, atau bisa juga kalian jadikan sebagai ide jualan ya. Misalkan untuk jualan pagi, kalian gorengnya waktu subuh, jadi pagi-pagi bisa disetor untuk ide jualan snack pagi. Nah, nanti untuk pengemasannya kalian bisa letakkan ke dalam mika yang ada tutupnya maupun yang tidak ada tutupnya. Seperti ini tampilannya kalau sudah digoreng. Dan untuk yang tampilan belum digoreng, aku masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat, bisa disimpan di kulkas maupun freezer. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, nanti untuk harga jualnya silakan tentukan sendiri ya. Kisaran dari aku harganya 2.500 sampai 3.500, tapi nanti tentukan juga dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya resepku kali ini, cara mengolah tahu menjadi ide jualan. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.